IndiHome, dekatkan pengalaman. Kasus kepala daerah tersangkut korupsi selalu terjadi setiap periode. Bupati Bekasi bahkan menggunakan sang ayah sebagai perantara praktik suap. Bagaimana modus koruptor yang melibatkan anggota keluarga sendiri melakukan praktik korupsi? Sudah bersama saya Komisioner KPK 2015-2019, Bang Saud Situmorang. Bang Saud Situmorang, kaget Bang, ini hal lazimkah melibatkan keluarga untuk sama-sama melakukan korupsi? Sebenarnya Andrew sendiri nggak kaget, kamu juga nggak kaget pasti. Sudah sering Bang ya, Ya kan? sudah sering dan Iya berulang. kan, ya kan itu kan biasa yang melibatkan orang-orang kepercayaan. Kita aja jangankan di level bupati ya, dengan lurah. Kita kalau presiden terus anaknya ya kan atau menantunya gitu itu udah biasa karena orang Indonesia itu paternalistik, takut sama orang-orang yang di atasnya. Coba kalau si orang tua itu tadi minta, kan si pengusaha bilang, lu siapa yang minta-minta ke gua, katanya. Kalau izin kan gua urusan sama anaknya lo, bukan sama lo, kan gitu. Harusnya dia bisa ngomong gitu juga kan. Tapi kan orang Indonesia nggak begitu, karena memang paternalistik juga. Orang anak-anak ini kadang takut sama bapaknya, walaupun bapaknya nggak berintegritas gitu. Jadi nggak aneh, itu kan Indonesia. Makanya indeks persepsi korupsinya kan 337 gitu, kayak Nepal kita ini. Jadi sekali lagi nggak ada yang kaget, itu biasa. Di tempat lain tuh ada ipar, besan, terus anak. Beberapa dulu bupati kan, gubernur itu kan istri kan dulu kan di Sumatera itu bisa kita jeblosin juga kan waktu itu, istrinya ikut-ikut gitu. Itu biasa gitu. Jadi maksud saya gini loh. Pesan kita ini kan sebenarnya, bayangin aja dia mulai itu katanya awal 2024. Jadi nggak lama dilantik dia udah operasional gitu. Akhirnya kan kita tanya, oh ini kali ya yang nyebabnya money politics, bahwa uang harus kembali. Ini kan semua penonton TV yang sore ini nonton TV ini udah stop money politik, mau dibayar berapa juga tahun depan tuh jangan. Justru yang bayar tuh maksudnya pemilu mendatang ya, jangan diterima karena ini dia kan harus mengembali tuh sampai ngijon segala macam gitu loh. Jadi KPK kan saya selalu mengatakan mampunya baru 3 case dalam 48 jam itu. Padahal kan ini perilaku begini seluruh Indonesia. Gitu Andro. Bang Saud, tapi apa yang membuat sehingga mereka bisa menggadaikan integritas bahkan antara ayah dan juga anak malah bekerja sama dalam hal yang zolim Bang? Ya itulah agak sulit kan kalau kita bilang kita nggak berdoa sebelum kita bahkan makan gitu ya, kita nggak melakukan ritual rutin kita gitu, bahkan sebelum dilantik juga disumpah dulu. Karena memang negara nggak menjaga orang baik itu tetap baik. Saya selalu mengatakan sebelum bisa kita buktikan anak baik ini, Bupati Bekasi ini, sebelum kita bisa buktikan dia nggak bisa, sampai nanti hakim yang memutuskan. Jadi artinya kita masih berpikiran orang baik. Nah bagaimana menjaga orang baik untuk tetap baik, kan dulu banyak konsep di KPK. Ada yang namanya koordinator wilayah, dia datangin tuh kabupaten, kota, provinsi ini loh. Kalau perizinan gini ya Pak, jangan gini. Kalau proyek gini loh ya Pak. Kalau pajak gini ya Pak. Ya dia mereka ngomong iya juga gitu. Begitu KPK-nya pergi, ya udah. Saya selalu ngambil contoh tuh, Saud datang tuh, kita hati-hati. Iya ntar besok dia pulang ke Jakarta. Dia selalu ngomongnya begitu kan. Jadi maksud saya gini loh. Kalau Andrew tadi tanya soal integritas, itu tanggung jawab negara untuk menjaga mereka. Itu pasti. Something happen dengan penyelenggara negara atau rakyatnya, ya kita bisa pastikan itu yang salah tuh pemimpin besarnya, kok nggak bisa. Oh nggak begitu Pak Saud, kan presiden udah ngomong tiap hari. Iya presiden ngomongnya nggak didengar gitu loh. Terus bagaimana dong? Siapa yang mau kita salahin semua ya? Kita salah semua. Pengusahanya juga ngasih-ngasih. Iya Pak Saud, gimana saya nggak ngasih? Saya kan nggak harus bisnis. Saya punya karyawan. Saya juga harus bangun jembatan. Saya kan misinya murni, bangun ini, bangun itu gitu. Jadi artinya kembali Andrew, kalau memang kita bicara integritas, itu kan banyak yang kompleks. Peristiwa ini kan kebetulan di 3 tempat. Sebenarnya kan sistemik. Di tempat lain juga begini juga gitu. Nah itu sebabnya kalau saya bilang KPK harus lebih keras, ya itu kembalikan dulu undang-undangnya. Terus presiden bikin perpu. Jadi kemudian kita bisa membuat tuntas. Nggak hanya kayak kita ngobatin gatal di punggung, kasih obat panu, gatal di kaki, kasih obat ini. Tapi di tempat lain sebenarnya gatal-gatal semua tubuh kita ini gitu, Bro. Jangan-jangan tinggal tunggu waktu saja ini, seperti hal yang memang menjalar dengan mudah, praktik yang celahnya susah untuk ditutup, Bang Saud? Iya, jadi memang begitu. Coba deh, kalau kita mau, kan saya selalu ngambil contoh
ribuan surat yang datang ke KPK itu ngelapor. Ini OTT kan pasti laporan orang, nggak mungkin gitu. Tapi kan KPK punya keterbatasan untuk ngumpulin bukti-bukti ya peristiwa pidana yang sudah terjadi itu, orang-orangnya juga terbatas. Saya selalu mengatakan kan OTT bupati dengan OTT presiden atau OTT menteri itu sama kesulitannya. Secara hukum sama, mengumpul informasinya, menelitinya, meng-cross check, double check. Nah sekarang ribuan masalah kayak gitu, pegawai KPK penyidiknya cuma sekian itu. Udah penuh sekarang itu mereka juga. Belum lagi integritas mereka juga bermasalah. Iya kan, makanya saya bilang solusi cepatnya yang sistemik, undang-undangnya segera dibenerin supaya kita cepat bisa tumbuh 8% ekonominya gitu loh. Ini kan kalau kita bilang ini tadi bagaimana kita bisa menyelesaikan tubuh kita secara baik kan, dia harus dicemplungin ke dalam kolam, kemudian itu antibiotik semua supaya badannya banyak. Nggak hanya gatal di kaki, sembuh ini kaki, gatal di kepala, sembuh di kepala. Ini Kabupaten Bekasi, kemudian Banten, kemarin Sungai Ulu Utara. Tapi apa kamu bilang di tempat lain nggak sama? Kita tunggu aja, pasti ada OTT lagi di tempat lain nanti. Tapi jadi soal artinya, ini Bang Saud, soal minta ijon di awal proyek belum jalan, tapi sudah ada fee-nya diberikan di depan, ini memang hal yang lazim, Bang Saud? ya kalau umpamanya orang baru menjabat setahun, terus kemudian ada kepercayaan memberi uang, itu kan sama dengan menggadaikan kepala saya kan. Menggadaikan kepala saya kepada orang lain, terserah deh gue dapat atau enggak, yang penting gue masih nggak mungkin kan. Itu udah ada jaminan, udah pasti ada yang menjamin. Dan biasanya juga kalau kita bicara pasal 55, ini kan ada yang mengorkestrasi, ada yang namanya dadernya, itulah dadernya, siapa yang merintah, siapa yang mengorkestrasi, siapa yang bersama-sama. Ini kan makanya kemarin kan diambil lebih dari sekitar 10 orang atau 7 orang, itu kan KPK mau ngelihat peranan setiap orang itu kayak gimana. Jadi kalau Andrew tanya tadi bagaimana ini bisa terjadi, memang kan kepercayaan itu nggak gampang. Kalau kita lihat ini pengusaha kan, apakah pengusaha baru belum tentu juga. Nanti kita lihat pasti dia sudah biasa di sana dan sudah melakukan modus-modus yang sama gitu. Jadi yang menjadi masalah kalau kemudian pada awal tahun dia sudah mulai dan minta beberapa kali sampai akhir tahun ini dia kurang lebih setahun dia menjabat gitu ya, 9,5 miliar. Dia kemudian ada 14 miliar yang diduga sudah diserahkan. Pada bagian lain kemudian bicara proyek yang belum ada, permintaan sudah berulang kali. Saya nggak mungkin juga ngasih, Andrew, kalau nggak ada jaminan. Saya bisa dimarahin sama istri saya, "Ma, kita ditipu sama orang itu, gua kasih uang, proyek nggak balik." Nggak mungkin Saud, juga yang kan? saya curiga jangan-jangan sebelum terpilih juga sudah dipegang ini orang. Ya itu makanya disebutnya pemufakatan jahat yang disebutnya. Baik itu antara swastanya, keluarga, dan lain-lain. Jadi yang Andrew bilang tadi, ya itu pastilah karena ijon itu udah dipastikan demikian. Karena kemarin kan, tahun kemarinnya kan anggaran yang tahun kemarinnya, ini anggaran itu kan selalu April ya. Jadi mungkin ini ada proyek baru lagi gitu. Jadi yang kemarin udah selesai, udah lunas. Dan kalau kau bicara ijon kan berarti kan itu mesti bicara anggaran dulu di DPRD. Ada badan anggaran di DPRD membangun ini, bangun jembatan di sini, yang memberi ini bagian apa dia, apakah dia spesialis konstruksi atau yang lain-lain gitu. Nah yang perlu kita sebutkan kan artinya bagaimana KPK menyelesaikan korupsi sistemik ini, Bro. Ini sistemik banget gitu. Jadi jangan kamu bilang juga nanti nggak ada kaitannya. Jangan-jangan dengan DPRD-nya juga ada juga, karena kan nanti itu harus diputuskan di DPRD dulu gitu. Jadi ruwet banget. Jadi kalau KPK hanya bisa yang tadi saya bilang ngibutin bisul di kaki, gatal di kepala, secara keseluruhan republik kita masih kayak begini gitu. Jadi ya saya bilang ini dosa kolektif kita deh, kita semua salah gitu. Tapi ya TV harus menyiarkan ini terus, saya harus terus menginspirasi. Pokoknya stop untuk kemudian awalnya sih pastilah dana politik yang tinggi itu, Bro. Oke. Bang Saud, soal posisi ayah yang harusnya sebagai kepala desa mengingatkan, menjadi pemimpin yang bijak, ini malah sebaliknya. Ikut bermain, menyelam dalam kolam gelap itu, Bang. Iya, itu makanya kalau di KPK dulu itu kan saya ingat tuh ya waktu ada acara pencegahan yang membangun integritas itu, kita bahkan mengundang anak umur 7, 5 tahun, PAUD, kemudian SMA dan seterusnya, kemudian ibu bapaknya kita ajak di situ. Dan kalau kita lihat anak-anak yang berintegritas itu pasti ada kaitan dengan ibu bapaknya juga, itu pasti gitu ya. Tetapi kan kita nggak bisa menggadaikan begitu aja integritas orang tua terhadap negara. Ada orang integritas di rumah baik, bapak nasihatin anak, tapi begitu masuk di luar nggak bisa. Luarnya kumuh gitu. Kalau katakanlah integritas dua anak bapak ini terganggu, tapi kalau negara menjaganya,
yang saya bilang tadi menjaga orang baik tetap baik, ya mereka terjaga. Katakan pun ada niat jahat gitu, permukatan jahat, negara menjaga mereka sampai kemudian dia 5 tahun selesai. Jadi lagi-lagi di rumah baik, di sekolah baik, di masyarakat jelek. Nah, ini kan semuanya harus jadi satu semuanya. Makanya kita dulu tuh ada yang namanya bagaimana kita masuk ke sekolah, masuk ke universitas, masuk ke swasta juga. Kadin kita ajak join untuk kemudian jangan suap-suap. Tapi kalau kemudian kita pulang, Pak Saud enak aja, gimana gue dapat proyek, orang proyeknya juga nggak dilelang dengan benar, pengadaannya juga nggak benar, hanya mereka-mereka aja gitu. Jadi kompleks, Andro. Kalau dalam kasus Bekasi ini Anda melihat bisikan setannya dari anaknya atau dari bapaknya, Bang Saud? Ya bisa jadi kalau pakai teorinya itu bisa jadi kan teori pertama kalau teori anti korupsi pasti karena dia memang kekuasaan, ya kan. Tapi kalau dia bilang kekuasaannya dia mengontrol bapaknya kan dia nggak mungkin juga yang pemberi itu nggak ngomong sama bupati dulu kan. Bro itu bapak lu mintain tuh ya lu kasih aja deh kan bisa begitu juga nggak mungkin juga ininya. Jadi artinya dua-duanya kalau dia bilang Papa gimana sih minta-minta gini kan saya mah jadi malu nih sama orang. Nah, kan pasti bapaknya nggak minta kan gitu. Papa pasti sayang lah sama anaknya. Papa jaga nama-nama saya dong Pak, jangan gitu dong. Saya kan jadi malu nanti. Apalagi kita nih bakal dua-dua nih dipanggil KPK nih. Jangan-jangan dia udah pernah ngomong gitu juga tuh. Ya kan? Jadi artinya gini, dua-duanya juga harus saling memberi. Tapi kalau kita bicara umur, ya harusnya papanya yang lebih menjaga karakter anaknya. Suatu saat jadi gubernur, bisa juga jadi presiden. Iyalah nak ya, kamu baik-baik ya, jaga diri ya. Pasti anaknya akan begitu gitu. Pastilah kamu lah Andro, kalau ditelepon ibu kamu dari Medan pasti kamu mikir juga kan. Andro baik-baik kamu ya, jangan salah ngomong di TV. Pasti kamu ngikut kan. Biasanya begitu, harus nurut sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya malah menjerumuskan, kita harusnya menyaring kan Bang Saud Situmorang ya. Sepertinya panjang nih, nggak habis-habis Bang obrolan kita Bang ya di Kabar Petang. Terima kasih banyak Bang Saud Situmorang. Tapi paling tidak ini sebagai pintu masuk, semoga kepala daerah lain juga tidak terjerat OTT KPK. Terima kasih Bang Saud sudah bergabung di Kabar Petang.